Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan melaksanakan diskusi terkait Smart City. Ini ialah tugas agenda 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raihan Susetio, asal OPD dari Dinas Perikanan, jabatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Margareta, asal OPD dari RSUD Karawang, jabatannya radiografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Purwati Ningsih. Saya dari OPD Satuan Polisi Pamong Praja. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizky Anggraini. Saya OPD dari Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Baik, rekan-rekan sekalian, diskusinya akan saya mulai. Teteh, mau nanya dong terkait Smart City kemarin. Aku kan baca berita ya di website Karawang itu loh, karawangcup.go.id. Terus ada statement tuh bahwa Kabupaten Karawang sudah jadi salah satu kabupaten yang terpilih mengikuti program gerakan menuju kota cerdas atau Smart City di tahun 2022. Oh, gimana Kang maksudnya? Iya loh, Bupati kita melakukan penandatanganan, yaitu kemarin Memorandum of Understanding MOU dengan Pak Joni G, Menteri Komunikasi dan Informatika dari Menkominfo RI. Nah, yang saya tahu, Smart City itu adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Nah, menurut teteh-teteh sekalian, Smart City itu apa sih? Menurut saya, Smart City itu adalah konsep perencanaan, penataan, dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral, serta peningkatan kualitas hidup yang berkualitas. Ya, intinya sih menurut saya ya, pemanfaatan teknologi agar kota lebih cerdas dan efisien. Di dalam pemanfaatan sumber daya, menghemat biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas kehidupan. Nah, untuk penerapan Smart City ini udah dilakukan di mana aja ya kira-kira ya? Jadi konsep Smart City selain pengembangan kota dengan memanfaatkan teknologi, namun juga bisa memanfaatkan dan mengelola SDM, SDA, dan sumber daya lainnya. Contoh kayak di Surabaya dan Bandung, itu kan udah menerapkan integrated traffic system, jadi bisa mengelola kemacetan. Kalau ada kemacetan dapat langsung diatasi karena terlihat dari CCTV kota secara real time. Begitu juga kalau ada kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas, jadi bisa langsung ditindaklanjutin. Contoh lainnya, Kota Bandung ya punya portal WUB untuk para wirausahawan untuk menjual produk UMKM. Oh iya teh, contoh lainnya bisa pemerintah membuat pelayanan-pelayanan berbasis teknologi seperti pelayanan perubahan KTP, KK, akte lahir, dan lain-lain. Sehingga nanti kita tidak perlu datang di Dukcapil ya, tapi Ya, kita bisa dari rumah dan menunggu dokumen datang ke rumah kita gitu loh. Bener ya, jadi enak ya, lebih efisien juga. Nah, kalau gitu menurut teteh, kalau di Karawang ini udah bisa jadi Smart City belum ya? Apalagi Karawang kan menjadi salah satu daerah kawasan industri terbesar di ASEAN. Harusnya sih udah jadi Smart City ya. Menurut pendapat saya sih masih berat kayaknya ya. Menurut Kang Raihan gimana ya? Kalau menurut teteh gimana? Saya juga masih bingung. Menurut Teh Risti gimana? Kalau aku sih sependapat ya Kang ya. Tapi agak prihatin nggak sih sama ini semua ya teteh-teteh sama Kang Rehan. Sekarang bukannya menurut BPJS itu tahun 2021 Kabupaten Karawang itu termasuk satu dari 5 kabupaten se-Jawa Barat
dengan total penduduk berstatus miskin ekstrim terbanyak 4,51% atau 1.780 jiwa. Sederet permasalahan ini dimulai dari jalan rusak, korupsi, angka indeks membaca masyarakat seperti di Jawa Barat menurun. Ampun deh kalau bacanya. Waduh, jadi kayaknya agak berat ya buat jadi ini. Iya. Terus gimana tuh? Tapi ya, kalau menurut aku sih penerapan Smart City di Karawang untuk saat ini belum termasuk prioritas. Mungkin dengan PAD sekarang bisa dilakukan pembelian teknologi. Tapi di tengah kondisi masyarakat dan Pemda saat ini, dalam memaksimalkan penggunaannya, kayaknya masih belum siap. Malah jadi pemborosan anggaran gitu. Setuju, Kang. Karawang itu kan juga kabupaten yang besar tuh. Jangan sampai terjadinya kesenjangan sosial di pusat kota Karawang maksud aku, dan kecamatan yang berada di perbatasan. Perlu diperhatikan kemampuan serta kesiapan mereka yang berada di perbatasan. Jangan sampai fasilitas yang sudah ada namun mereka belum dapat menggunakannya karena faktor pemahaman yang masih rendah dan kurang sosialisasi gitu. Menurut aku sih gitu sih, Kang. Tapi ya Teh, kalau menurut aku teknologi itu nggak ada artinya, apalagi kalau dalam pemanfaatnya tuh nggak maksimal. Soalnya kan penerapan Smart City jangan hanya jadi tren, apalagi hanya menjadi proyek saat. Smart City juga harus jadi jawaban buat persoalan-persoalan perkotaan yang semakin kompleks di masyarakat. Masyarakat Karawang nih, khususnya sistem kota yang lebih cerdas dan menciptakan penghematan biaya. Padahal ya, saat ini biaya operasional akibat kebijakan yang sering salah itu sasarannya atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan justru mengalami pembengkakan biaya. Setuju. Karawang juga kan kabupaten yang besar, jangan sampai terjadinya kesenjangan sosial di pusat kota Karawang dan kecamatan-kecamatan yang berada di perbatasan. Perlu juga diperhatikan kemampuan serta kesiapan mereka yang berada di perbatasan. Jangan sampai fasilitas yang sudah ada namun mereka belum dapat menggunakannya karena faktor pemahaman yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi. Maka dari itu, Teh Rini, perlu adanya perubahan pola kerja pada pegawai pemerintah sehingga tidak salah sasaran lagi, seperti pengembangan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, baik dalam bentuk klasikal maupun non-klasikal untuk menjadi Smart ASN yang berakhlak. Kan untuk kemajuan masyarakat juga step by step gitu. Tentu selain pelatihan untuk pegawai pemerintah, nanti kan akan diadakan juga sosialisasi kepada warga masyarakat. Itu Teh. Ya Mbak Rini, Smart City adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Namun, pemerintah masih selalu menjadikan alasan biaya mahal untuk menunda cita-cita global ini. Oh, jadi sebenarnya penerapan Smart City di Indonesia ini punya banyak kesamaan ya, tapi mungkin latar belakangnya yang beda-beda. Jadi implementasi Smart City yang di Bandung dan Surabaya kan nggak sama. Begitu pula juga Smart City yang dikembangkan di Bandung dan di Karawang pasti beda. Terus juga kayaknya ada perbedaan deh sama tataran fokus Smart City-nya, dari perbedaan potensi daerah, terus sumber daya alamnya, sumber daya manusianya juga. Terus dampaknya juga dimulai dari sebuah Smart City tersebut akan dibangun. Nah, untuk konsep Smart City di Karawang bisa diterapkan dengan efektif dan efisien. Hanya saja butuh waktu mungkin ya, mengingat tiap daerah kan punya latar belakang yang beda-beda. Oleh karena itu, Smart City dan potensi daerah tersebut harus diteliti dan dilakukan pengkajian secara mendalam mungkin. Sepakat. Berarti maka dari itu kita harus menjadi smart ASN dong. Masyarakatnya smart, kotanya juga harus smart dong. Oke? Setuju. Setuju. Ya, mungkin
Sekian diskusi dari kami berempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.